Patrick Kluivert jemput Pascal Struijk demi naturalisasi. PSSI percepat rekrut dirtek pendamping Jordi Cruijff. Prediksi line up mengerikan timnas U23 asuhan Gerald van den Berg. Aksi oleh Romi dibekuk mantan juara Liga Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semakin ramai pemberitaan ya kedatangan MU di bulan Mei ya untuk melawan ASEAN All Star, dan prediksi saya betul. PSSI mengirim 2 wakil ya, yaitu Asnawi Mangku Alam dan si Ferrari ya, back dari Persija. Kalau menurut saya untuk pemain abroad, sementara si Malaysia tadi meminta Bang Jai, kapten kita, minta diikut sertakan karena mengingat jarak pada saat kita menjamu Cina itu sangat dekat sekali gitu ya. Dan juga ini adalah hanya sebagai hiburan menurut saya. Menurut saya tidak perlu dikhawatirkan nanti cedera atau apa gitu ya, karena masih banyak pemain-pemain lapis kita yang bersedia untuk diturunkan. Nah, jadi hari ini saya akan membawakan yaitu prediksi line up coach Gerald van den Berg timnas U23, maksud saya. Line up-nya sudah dipersiapkan, dan PSSI percepat rekrut direktur dirtek pendamping. Aksi Ole dibekuk juara di Inggris ya, dan Patrick Kluivert jemput Pascal Struijk untuk dinaturalisasi. Coba kita saksikan bersama ya. Kita pasti penasaran dengan kombinasi mengerikan asisten baru Patrick Kluivert di timnas U23 nantinya. Bagaimanakah prediksinya? Mari kita simak bersama. Perlu diketahui, sejauh ini masih belum jelas stadion mana yang akan dijadikan venue. Namun, menilik pada pengalaman sebelumnya saat menjadi tuan rumah Piala AFF kelompok umur, pertandingan biasanya dilangsungkan di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Bermain di kandang sendiri otomatis memperbesar peluang skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 menjadi juara. Lantas, siapa saja pemain-pemain yang akan diturunkan pelatihannya timnas Indonesia U23 Gerald van den Berg? Van den Berg takkan bisa diperkuat pemain-pemain U23 yang bermain di luar negeri. Sebab, ketika Piala AFF U23 2025 bergulir, mayoritas pemain yang berkarir di Eropa maupun di lain-lain sedang menjalani masa pramusim bersama sang klub. Ambil contoh Ivar Jenner yang sedang bersiap menyambut musim baru bersama John Utrecht, Pascal Struijk bersama Brisbane Roar, Justin Hubner bersama Wolverhampton Wanderers U21, hingga Marcelino Ferdinand dengan Oxford United. Karena itu, asisten pelatih Patrick Kluivert itu disinyalir mengandalkan pemain-pemain yang berebut di Liga 1 menggunakan formasi 3-4-1-2. Di posisi penjaga gawang ada kiper klub Bekasi City FC Cahya Supriyadi. Lanjut, di posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas. Kolaborasi ini sudah teruji saat timnas Indonesia mengarungi Piala AFF Senior pada 2024. Kemudian, posisi wingback kanan ada Alfrianto Niko dan Mikael Tata di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ada Akan Fikri dan Rivaldo Pakpahang. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Raihan Hanal akan bertugas sebagai playmaker mendukung duet Arkan Kakan dan Muki Jaraka. Jika perpaduan di atas yang diturunkan Gerald van den Berg, apakah optimis timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2025? Bagaimana menurut kalian? Di saat negara tetangga sudah punya dirtek baru cukup lama, Indonesia saat ini masih saja bergelut dengan pikirannya sendiri. Pemilihan yang tak kunjung datang dan bertele-tele semakin memperlambat perekrutan dilakukan. Namun, dengan momen timnas Indonesia tembus Piala Dunia U17, apakah Erick Thohir beserta jajaran PSSI bakal mempercepat perekrutan tersebut? Sebelumnya, PSSI telah merekrut sosok Jordi Cruijff. Namun, pria asal Belanda tersebut direkrut dalam kapasitas sebagai penasihat teknis. Tentu, perekrutan ini untuk memformulasikan program pembinaan sepak bola nasional.
PSSI belum merekrut sosok direktur teknik lagi sejak ditinggalkan Frank Warmott. Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Indra Safri pada 2020-2023. Sejak melepas Indra Safri, posisi direktur teknik PSSI masih kosong. Erick Thohir beserta jajarannya sejauh ini hanya menunjuk Jati Praik sebagai penasihat teknis. Karena masih kosong, PSSI lantas berjanji akan segera menunjuk direktur teknik yang baru secepatnya. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia sangat optimis dalam waktu dekat posisi direktur teknik PSSI tidak akan kosong lagi. Bahkan, direktur teknik PSSI yang baru nantinya akan langsung bekerja untuk memformulasikan program pembinaan prestasi sepak bola nasional yang berkelanjutan. Direktur teknik PSSI memang wajib secepatnya ditunjuk. Sebab untuk kategori timnas level junior sepanjang 2025 ini punya agenda yang sangat padat. November mendatang sudah harus bertanding di Piala Dunia U17 di Qatar. Untuk level lebih atas yakni Indonesia U23, ada 3 agenda yang akan dijalani, yakni Piala AFF U23 pada Agustus, kualifikasi Piala Asia 2026 pada September, dan SEA Games 2025 di akhir tahun. Langkah Oxford United untuk menjauh dari zona degradasi divisi Championship kembali terhambat setelah menelan kekalahan tipis. Ole bahkan di laganya kali ini seperti memakai mode kalem saat membela tim kesayangannya. Seperti diketahui, penyerang timnas Indonesia Ole Romney kembali dipercaya tampil oleh sang pelatih, meski kali ini ia memulai pertandingan dari bangku cadangan. Romney baru masuk pada menit ke-65 menggantikan Mark Harris saat Oxford sudah dalam kondisi tertinggal. Masuknya Romney sempat memberikan warna baru di lini serang tuan rumah. Memikul peran sebagai ujung tombak utama, performa Romney sangat siap. Ia tak melepaskan satu tembakan pun selama bermain 25 menit atau tidak sampai setengah jam. Sang bumber pun hanya 9 kali menyentuh bola. Catatan lainnya, Romney melepaskan 7 operan dengan akurasi 28%. Hingga akhirnya Ole dan kawan-kawan belum cukup untuk membalikan keadaan. Oxford kesulitan menciptakan peluang berbahaya sepanjang laga. Mereka tumbang dengan skor 0-1 dalam laga di Kasam Stadium dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Leeds United kembali merebut posisi puncak klasemen Championship. Sebaliknya, Oxford United harus puas tetap bertahan di posisi ke-19 dengan 48 poin dari 43 pertandingan. Momen tak biasa tertangkap kamera saat Patrick Kluivert dan Pascal Schreck duduk bareng di tribun Kasam Stadium. Apakah ini pertanda Pascal akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat untuk memperkuat timnas Indonesia? Sebelumnya, pertandingan Oxford United versus Leeds United yang berlangsung dini hari tadi menyita perhatian publik sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert terpantau menyaksikan laga tersebut. Di akun Instagramnya @patrick_kluivert, ia membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United, Marcelino Ferdinand. Tak sendiri, Patrick Kluivert ditemani penasihat teknis PSSI Jati Praik dan asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzar. Selintas tak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun, ketika pertandingan berlangsung, juru kamera menyorot ke tribun stadion. Di sana, terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzar dan Jordi Craig. Sementara persis di depan mereka bertiga ada Pascal Schreck. Pascal absen di laga Oxford United versus Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sport, bek 25 tahun itu absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih pada akhir musim ini. Karena itu, hal unik pemain yang mengalami cedera tetap ikut bersama rombongan timnya. Disebut unik karena Pascal menyaksikan laga tandang bukan kandang. Pascal Schreck bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, timnas Indonesia belum benar-benar memiliki pemain matang di posisi bek tengah sebelah kiri. Benar, di sana ada Justin Hapner, namun bek 21 tahun ini masih terlalu muda untuk menjadi andalan skuad Garuda. Karena itu, tenaga Pascal sangat berharga bagi timnas Indonesia. Dari 35 pertandingan Liga 2 Inggris 2024-2025, Pascal mengemas 5 gol. Jadi, apakah Pascal menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi
menjadi warga negara Indonesia,